Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kita awali kali ini dengan si Jim Cramer guys. Tahun 2023 juga kurang lebih sama ya. Dia menjelek-jelekan harga Bitcoin pada saat itu dan akhirnya ternyata 2023 harga Bitcoin naik. Kemudian kali ini di Januari 2025 ini dia bilang lagi nih, truly a hideous opening, just a total wash out coming. Jadi ke depan ini total wash out akan disapu besar-besaran teman-teman. Oke, Jim, please. Dan di sini ada yang menarik ya, ada yang nanya ini apa artinya ini Bang? Oke. Di sini saya jawab aja ya secara singkat. Biasanya ini kebalikan teman-teman, ini biasanya terjadi inverse. Dan untuk itu kita akan bahas mengenai newsnya di sini ya teman-teman berkaitan dengan Meta, kemudian Donald Trump, dan seperti apa kita mengekspektasikan pasar ini ke depannya. Untuk itu let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian suka video ini, jika kalian suka konten Black Cuan, tinggalkan like di sini, berikan saya like ataupun subscribe ke channel ini. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, setelah Jim Cramer men-tweet di tanggal 13 ya, teman-teman, di tanggal 13 Januari 2025, total wash out coming, ternyata S&P 500 langsung terjadi pump, teman-teman. Jadi, pesan moralnya di sini adalah never underestimate the power of strong counter signal. Kekuatan super dari si inverse Cramer, teman-teman. Kemudian masih nuansanya negatif ya. Ini ada dari Funstrat yang menyatakan bahwa Bitcoin bisa saja tumbang sampai ke 70k sebelum akhirnya terjadi bounce. Dan ini dari Tom Lee dari Funstrat ini yang menyatakan bahwa area 90-an ini merupakan good entry apabila kita ingin long term di Bitcoin. Tetapi dia juga meng-highlight dalam interviewnya dia bahwa bisa saja ini lebih dalam dari 90 yang menurut dia itu area 70-an itu bisa saja terjadi ke depan ini sahabat Black Cuan. Akan tetapi dari komentar-komentar di YouTube ya, di Black Cuan ini di kolom komentar, waduh kalau dikasih diskon seperti itu serok lagi bang. Artinya mentalnya sudah siap, money managementnya sudah ada. Plan A, plan B-nya itu sudah siap di sini teman-teman ya. Jadi tidak lagi goyang-goyang gundah gulana apabila terjadi koreksi seperti itu teman-teman. Akan tetapi kalau tidak terjadi koreksi langsung gas lagi ya kita bersyukur ya teman-teman. Selanjutnya di sini mengenai si Gary Gensler yang sebentar lagi akan resign dia sampai menjelang ke ajal karirnya di SEC teman-teman. Gary Gensler masih menganggap Bitcoin ini sebagai aset yang spekulasinya tingkat tinggi. Ngeri juga Gary Gensler ya, semoga dia cepat-cepat keluar. Selanjutnya teman-teman kita berangkat ke berita yang positif di sini. Kita mulai dari Wall Street di sini. Wall Street S&P 500 ini ada outlook ya untuk 2025 ini. Range-nya dari 7% sampai ke 19% gains per Bloomberg. Ini pertanda ya, sinyal teman-teman dan kita tunggu nih datanya keluar. Apabila datanya keluar dan sesuai dengan prediksi seperti ini teman-teman, atau kurang lebih dikit lah ya, kurang lebihnya sedikit aja, artinya tetap profitnya banyak nih. Tampaknya 2025 ini kita ada aroma-aroma hijau ke depan ini teman-teman. Selanjutnya berkaitan dengan Mark Zuckerberg di sini yang banyak diperbincangkan di Twitter ya. Donald Trump and Mark Zuckerberg ini ketemu teman-teman. This is what they talk about. Oke, saya sudah baca-baca di sini tapi nggak ada berita apa sebenarnya yang mereka bicarakan ya di sini. Tetapi setelah pertemuan itu ternyata masih belum ada ya. Mereka ini merespon terutama ke media ya. Akan tetapi dari berita ini juga ya kita jadi tahu nih bahwa Meta ini sebenarnya punya permasalahan dengan Trump ya. Jadi mungkin dia ketemu ini mau ambil hatinya Trump karena udah jadi presiden kan. Ini kita ingat di tahun 2020 di Januari itu teman-teman Meta ini secara sepihak ini memfroze Facebook akunnya atau akun Facebooknya Donald Trump. Akan tetapi sekarang ini sudah di-restore, sudah dikembalikan. Dan ini juga sempat dipakai oleh Presiden Donald Trump dalam kampanyenya dia kemarin, teman-teman. Jadi ini kayaknya ada ketakutan dikit ya, gara-gara TikTok kan ini bakalan di-ban atau bakalan dihentikan ya layanannya, terutama di Amerika. Bisa jadi kan seperti itu, teman-teman. Makanya dia pergi nih ketemu sama Donald Trump ini.
Waduh, kalau TikTok kena ini jangan-jangan Facebook yang pernah punya riwayat ini bakalan kena juga. Ya, kurang lebih begitulah dramanya ya, teman-teman. Kemudian data berikutnya yang berkaitan dengan hal tersebut ini ya, ini datang dari Cointelegraph. Para investor di Meta menyarankan ya kepada Mark Zuckerberg di Meta untuk menginvestasikan dana mereka sebesar 72 billion US dollar tersebut yang dalam liquid asset ini dimasukkan kepada Bitcoin sebagai hedge, sebagai pelindung ya, pelindung nilai terhadap dolar yang terjadi devaluasi. Jadi secara tidak langsung ini mereka mengakui juga ya dolar ini terus-terus terjadi devaluasi, teman-teman. Dan proposal ini menyambut positifnya komentar dari Mark Zuckerberg ini tentang Bitcoin. Akan tetapi teman-teman, apabila kita membaca berita seperti ini, tolong kita juga lihat konteksnya ya. Sampai sejauh ini ada juga nih pembaca yang menambahkan konteks yang mungkin dapat membantu ya. Proposal ini sebenarnya masih belum naik ke level berikutnya, atau dengan bahasa itu has been advised itu masih belum sebenarnya teman-teman ya. Jadi post ini tampaknya ini masih tampaknya misleading ya, dan bisa menyebabkan unusual market disruption. Oleh karena itu, mari kita tunggu officialnya yang resminya nanti teman-teman, seperti apa. Dan apabila, ini skenario dari saya, apabila Mark Zuckerberg dengan metanya masuk ya ke dalam kereta Bitcoin tahun 2025 ini, tampaknya ini akan membawa aura yang semakin positif untuk harga si Bitcoin di bulan 2025 ini. Dan dengan bumbu seperti itu diekspektasikan ya, diekspektasikan di sini bounce itu bisa terjadi teman-teman. Meskipun kita perhatikan di sini dari broadening di sini ya, patterns broadening ini sebenarnya ini sudah sempat ya drop ini ke 89, dan sekarang ini kita dikasih candle hijau yang agak besar ya. Di sini sempat ke 97 harga Bitcoinnya. Kemudian sekarang ini agak terkoreksi ini ke 96, 97 ya teman-teman. Kurang lebih ya 96 lah di sini. Dan teman-teman, semoga ekspektasi ke 120.000 dolar pasca pelantikan Donald Trump itu bisa terjadi nih teman-teman di gas Bitcoinnya. Akan tetapi kalaupun sebaliknya teman-teman, kita sudah harus siap mental. Oke, masih berita yang positif di sini. Bitcoin reserve interest gains momentum across 5 continents, guys. Dampak dari Amerika nanti, adopsi besar ya kepada Bitcoin melalui presidennya Donald Trump, ini akan mendapatkan perhatian global ya, terutama di negara-negara di dunia ini dalam 5 kontinen tersebut ya, 5 benua tersebut. Dari Cointelegraph di sini mereka sudah memberi list ya negara-negara yang tampaknya akan ikut serta nih teman-teman. Dimulai dari Switzerland, Hong Kong, Venezuela, Japan, Jerman, South Africa. Oke, banyak negara di sini yang kemungkinan besar akan terpengaruh ya. Seperti saya katakan di video sebelumnya bahwa Amerika ini masih merupakan trendsetter dia di sini, trendsetter di market keuangan ataupun pasar global ya, teman-teman. Kemudian yang menarik juga ternyata sudah ikutan duluan Italia. Italia ini merupakan bank pertama di sana ya yang ikutan membeli 1 juta US dollar, jumlahnya sebesar itu ya kira-kira, untuk Bitcoin teman-teman. Dan meminjam captionnya si Borovic di sini, bullish guys, bullish. Sekarang ini kita ada update terbaru dari CZ ya di sini teman-teman. Jadi kalau di postingan sebelumnya kan saya mengutip nih dari Kapten Saham ya mengenai tweetnya CZ beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang ini sebagai reminder, ini bagus sekali pesan yang ingin disampaikan oleh CZ di sini ya teman-teman. Pernahkah kalian merenung ya tentang diri kalian sendiri? I wish I had. Seandainya sebelumnya saya beli Bitcoin awal, beli deep, kemudian menahannya, held dia, kemudian belajar banyak-banyak tentang kripto, dan yang penting adalah ignore FUD guys. Dan ketika datanglah kesempatan itu, akankah kamu beraksi? Dan hari ini, katanya dia, today is earlier than all days to come. Dan hari ini adalah hari yang dikatakan dia awal ini daripada hari-hari lainnya yang akan datang. Guys, not financial advice. Ini auranya positif teman-teman, menurut saya pribadi ya. Ini auranya positif, yang artinya bolehlah kita terjemahkan semau-mau kita di sini. Tetapi saya menerjemahkan ini optimis kepada pergerakan harga aset kripto ke depan ini, sahabat Black Cuan. Dan kalau kita lihat ya ke berita lagi di Cointelegraph di sini, Bitcoin Exchange Reserve ini
udah paling rendah dia di dalam 7 tahun ini, teman-teman. Ini paling rendah. Dan apa yang dilakukan oleh smart money? Mereka membeli. Buy the dip, guys. Dia beli ketika harga ini sedang tumbang-tumbangnya karena dia tahu exchange sudah kekurangan barang di sini. Dan kayaknya memang mereka juga yang bikin berita ini kayak mau drop-drop ya, seperti itu teman-teman. Supaya mereka bisa beli sih sebenarnya. Itu tujuannya mereka ini menciptakan FUD gitu kan. Dan untuk sahabat Black Cuan yang sedang bertahan dengan altcoin BEX-nya, teman-teman, saya juga di sini. Yang kita nantikan ini adalah kotak merah ini memberikan kejutan. Kejutan kepada BTC.D yang terjadi penurunan ke bawah sini. Karena apabila sahabat Black Cuan perhatikan, dari box to box di sini, kotak ke kotak ini punya jarak dia 1050 hari. Kemudian dari 2021 sampai ke 2025 ini juga jaraknya 1050 hari. Dan di dalam kotak merah inilah terjadi drop di BTC.D tersebut, teman-teman. Dia turun nih, turun dia. Di 2021 juga seperti itu, meskipun dia agak tertunda, agak ketahan sedikit ya di sini. Mulainya itu di bulan Maret ya, di sini teman-teman. Nah, di sini kita mulainya di Januari ini kah langsung, atau kita mesti menunggu ke Februari dulu baru terjadi tumbang-tumbang seperti ini, teman-teman. Jika kalian punya opini mengenai hal ini, teman-teman, ataupun insight ya mengenai BTC.D ini, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar seperti apa kalian melihat BTC.D ini. Karena yang saya tunggu adalah ini, teman-teman, koin-koin yang ada di dalam narasi AI Agents ini. Yang sampai sejauh ini baru saya lihat ya, di sini yang naik itu si AI XBT by Virtual, teman-teman. Virtual ini banyak sekali project di dalamnya dia ini, si Virtual Protocol ini. Kemudian token AI yang kita pantau dari beberapa video saya yang sebelumnya ya, video yang ini nih, teman-teman. Ini ada yang sedap ya. Untuk Pi itu sedap, teman-teman. Pi-nya sedap di sini, mana dia? Si Pi. Pi, ini dia. Pi sedap sekali. Ketika saya upload tadi ini 40% ya dalam satu hari ini. Makanya saya bilang ini kita pantau, tidak kita beli langsung. Kemudian ada si TARS ya. TARS AI juga bagus di sini. Menunggu momen dia kayaknya ini untuk digas dia ini, si TARS ini. Dan selanjutnya ada si Hertz. Hertz juga terjadi kenaikan ya di sini teman-teman di 0,38 ya si Hertz ini. Dan narasi berikutnya apabila BTC.D ini turun, teman-teman. Yang selanjutnya adalah masih di tahun 2025 ini di GameFi, teman-teman. Di GameFi. Ya, ini ada BIM di sini, kemudian ada Super First ya, teman-teman. Super First itu 2 koin jagoan dan beberapa koin narasi GameFi lainnya. Oleh karena itu, kita enjoy the ride dulu, teman-teman. Seperti apa market ini akan memberi kita kejutan, mari kita stay strong di sini. Dan sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.